Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kau yang mengulurkan tangan, menolong setiap kami, memberkati kami, memelihara kami, dan itulah pengalaman kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama bersuka cita di tempat ini, memuji Tuhan dan kami menyembah Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan itu adalah tulus keluar dari hati kami, karena kami merasa bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Bila pujian penyembahan yang sudah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan tidak sekedar mengerti, tapi dapat menerimanya dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila kami semua dapat mengerti dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semua baik-baik saja. Ada yang sakit? Sakit-sakit belum biasalah ya. Semua orang memang menghendaki keadaan baik-baik saja kan itu ya. Semua orang menghendaki keadaan baik-baik saja. Tapi kenyataannya bahwa keadaan buruk bisa terjadi atas kita. Kenyataannya seperti itu. Keadaan buruk bisa terjadi atas kita. Siapapun kita bisa mengalami yang namanya keadaan buruk. Tingkat sosial dari yang terendah sampai yang tertinggi pun bisa mengalami yang namanya keadaan buruk. Presiden saja dikecam. Siapapun nantinya yang jadi presiden pasti dia akan dikecam. Kenapa? Karena manusia itu pasti ada kelemahan. Dan tidak semua itu punya kesamaan keinginan. Pasti ada 2 kubu, 3 kubu, bahkan lebih dari 3 kubu ya. Jadi keadaan buruk itu bisa terjadi atas kita. Kita tidak tahu keadaan buruk apa yang akan terjadi atas kita. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu akan terjadi. Misalnya seperti ini, banjir. Tempo hari di Bekasi, rumah yang baru, perumahan baru ya kan? Perumahan baru yang katanya oleh developer dikatakan tidak akan tergenang air, tidak akan tergenang banjir. Ternyata sampai seatap rumah tergenang air. Keadaan banjir bisa terjadi kepada siapa saja. Ini keadaan buruk. Lalu gempa bumi juga bisa terjadi. Makanya di sekolah-sekolah itu suka diadakan mana titik kumpulnya. Kalau ada dari dinas pendidikan atau dari dinas datang, titik kumpulnya di mana? Itu harus ada titik kumpul di mana kalau terjadi gempa bumi, orang akan berkumpul di situ untuk menghindari reruntuhan. Juga ada dibuat namanya sosialisasi. Kalau nanti terjadi gempa bumi, itu harus sembunyi di bawah meja gitu ya. Kalau mejanya ketimpa beton ya selesai juga. Ya paling enggak kalau ada genteng-genteng jatuh kan gitu aman kan gitu ya. Kalau hanya genteng-genteng jatuh, tapi kalau betonnya yang jatuh ya selesai juga. Gempa bumi bisa juga terjadi. Lalu kebakaran. Ini juga bisa terjadi. Kemalingan, ini waspada yang mau mudik. Ya kan? Yang mau mudik motor titipkan ke Polres biar aman. Polsek biar aman katanya gitu, gratis lagi kata yang di Polsek Jatiuwung. Wah penitipan motor gratis nih Polsek Jatiuwung kalau mau mudik. Kebakaran bisa terjadi, kemalingan bisa terjadi, kecelakaan, hati-hati yang mudik kalau ngantuk, mendingan istirahat dulu. Jangan udah dekat tinggal 1 kilo, depan itu udah kelihatan rumahnya tinggal 1 kilo. Ngantuk tinggal 1 kilo tidur dulu di situ. Telepon orang rumah,
saya udah mau nyampe nih, tinggal 1 kilo tapi ngantuk berat nih. Jangan dipaksain, tinggal 1 kilo kecelakaan kan nggak lucu kan itu ya. Tinggal 1 kilo kecelakaan. Lalu bisa juga, nah ini dia. Hati-hati, tagihan-tagihan. Saya dulu pernah pakai namanya kartu halo. Tahu kartu halo ya? Saya nggak pakai kartu halo. Tadinya saya pakai, tapi karena ada abodemennya, tagihannya gede, udahlah saya buang aja, saya nggak usah pakai kartu halonya. Ternyata tagihan datang terus, dan itu tidak akan putus kalau tidak diselesaikan. Ya memang tanggung jawab saya nggak putuskan, saya hanya buang kartunya, mereka taunya saya tetap pakai. Ya, tagihan-tagihan. Jadi kalau kita yang punya tanggung jawab, ada tagih-tagihan itu, hati-hati jangan sampai meledak tagihannya baru kita kebingungan. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pernah kehilangan sesuatu? Saya pernah kehilangan dompet. Dan itu benar-benar pergumulan luar biasa. Karena bukan hanya dompetnya yang saya pikirkan, dompetnya paling harga 15.000. Tapi isinya itu bukan uangnya nggak seberapa. Tapi di situ ada SIM, ada KTP, ada STNK dan macam-macam di situ. Nah, jadi ini adalah keadaan-keadaan buruk yang bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Harus selalu waspada. Ini tema kita pada hari ini. Kita baca dulu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Bisa tayang? Ya. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Nanti referensinya adalah ayat-ayat sebelumnya. Tapi kita baca ayat pokoknya ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. 1, 2, iya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17, karena itu waspadalah. Selalu waspada. Tujuannya adalah supaya kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus selalu waspada. Kita pahami dulu apa itu arti kata waspada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waspada itu adalah berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Biasanya kalau Natalan itu atau Idul Fitri itu di jalan-jalan itu ada pos polisi. Pos polisi, jadi yang surat-suratnya nggak lengkap hati-hati. Itu mereka adalah waspada. Jangan sampai terjadi kemacetan di situ, waspada kalau terjadi kecelakaan di situ, waspada kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata waspada. Lalu kalau di Alkitab, apa itu waspada? Alkitab mengatakan bahwa waspada adalah tindakan mempersiapkan sesuatu untuk kemungkinan buruk. Jadi tindakan mempersiapkan sesuatu untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi, dan ini perbedaannya, dan berdoa memohon hikmat dan kekuatan untuk menghadapi kemungkinan buruk tersebut. Bedanya adalah di situ ada doa. Contohnya apa? Contohnya adalah gadis yang bijaksana dan para murid ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak Petrus dan murid-muridnya, kamu di sini, saya akan berdoa. Lalu setelah itu Tuhan Yesus melihat, setelah selesai berdoa, dia temui Petrus sedang tidur.
Tidak bisakah kamu berjaga-jaga dan berdoa? Karena pada waktu itu adalah persiapan di mana Tuhan Yesus akan ditangkap. Seharusnya mereka dalam kondisi selalu waspada. Tuhan Yesus mengajak mereka supaya mereka berjaga-jaga dan Tuhan Yesus bisa fokus berdoa. Juga seperti gadis yang bijaksana ini yang bodoh itu tidak waspada. Mereka tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, kapan mempelai itu akan datang. Dalam waktu berapa lama mempelai itu akan datang, sehingga gadis yang bodoh ini tidak waspada. Sekarang pelita masih nyala, masih aman. Tapi nggak tahu sampai kapan pelita ini akan nyala. Apakah nanti ketika mempelai itu belum datang, pelita ini masih nyala? Jadi arti waspada untuk orang Kristen adalah tindakan mempersiapkan sesuatu untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi dan berdoa memohon hikmat dan kekuatan. Memohon hikmat dan kekuatan. Kenyataannya ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka pada lari tunggang langgang. Petrus pun lari, walaupun dia larinya nggak jauh-jauh, dia lari sambil ngintip Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus sedang apa tuh? Tiba-tiba dikejutkan dengan suara orang, bukankah kamu salah satu murid Yesus? Oh enggak, saya tidak mengenal dia. Kan gitu. Jadi waspada ini meminta hikmat dan kekuatan untuk menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi. Mengapa orang tidak waspada? Tidak melihat adanya bahaya yang mengancam. Para murid pada waktu itu nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah hari akan ditangkap. Sehingga mereka santai aja. Kita lagi piknik nih di atas gunung di Taman Getsemani, ya kan? Kita lagi retreat dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak kita ke sini. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan, kan itu kan dia. Tapi mereka tidak menyadari hal itu sehingga mereka tidak waspada, tidak melihat bahaya yang mengancam. Misalnya rumah yang biasanya tidak kena banjir, aman, yang lain kena banjir, saya mah nggak kena banjir seperti perumahan di Bekasi kan. Ini developer sudah janji nggak akan banjir kan itu kan ya. Sehingga tidak waspada. Barang-barang elektronik tidak dinaikkan di atas loteng karena katanya nggak banjir. Kenyataannya banjir juga. Rumah yang jauh dari laut, jauh dari tsunami sehingga tidak waspada. Rumah yang sudah anti gempa nggak waspada. Tenang kalau gempa datang, rumah ini adalah rumah yang anti gempa. Rumah yang sudah dilengkapi dengan termatik atau pemadam otomatis, jadi nggak takut dengan kebakaran. Ini tidak waspada. Dan juga tidak waspada bisa disebabkan karena menganggap sepele atau tidak melihat resiko bahaya yang terjadi. Ini hati-hati yang berkendaraan, yang punya sepeda motor. Kalau ada salah satu dari spare partnya yang tidak baik, harus waspada. Jangan abaikan kalau lampu sennya mati. Cuma lampu sen mati masih nyala, motornya masih bisa nyampe tujuan. Jangan abaikan kalau rem depan tidak berfungsi. Ada yang rem depannya tidak berfungsi. Saya pikir ada orang segini banyak. Itu bahaya, waspada. Tahu kita mau ngerem, lupa rem depan yang kita tarik. Padahal rem depannya tidak berfungsi. Brak, pecah motor orang, ditabrak. Kan itu ya. Nah jadi karena menganggap resikonya tidak terlalu berbahaya sehingga kurang waspada. Nah firman Tuhan mengingatkan kita sekalian untuk selalu waspada. Waspada dalam hal apa? Apakah firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap banjir, terhadap gempa bumi, terhadap kebakaran, terhadap kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi? Bukan. Tapi yang pertama kita harus waspada dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan begini.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itulah kemudian disambung dengan ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu, mengetahui tentang kedatangan Tuhan yang datang seperti pencuri, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kamu telah mengetahui hal itu, karena itu waspadalah. Harus waspada. Pertanyaannya, memangnya kenapa kalau Tuhan datang kedua kali? Apakah ada hal buruk yang akan terjadi kalau Tuhan datang kedua kali? Kira-kira ada hal buruk tidak kalau Tuhan datang kedua kali? Bukankah kita semua orang percaya senang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Tetapi ada hal buruk, yaitu orang yang tidak siap sedia tidak akan masuk bersama dengan Yesus. Ini hal buruknya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak siap sedia, maka kita tidak akan masuk bersama dengan Yesus seperti gadis yang bodoh. Tuhan, Tuhan, tolong bukakan pintu. Tuhan Yesus berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Jadi kita harus waspada, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Apakah besok atau lusa atau tahun 2026 atau 2027? Tapi kita harus waspada supaya ketika Tuhan datang kita dalam keadaan siap seperti 5 gadis yang bijaksana. Ini yang harus kita waspadai. Orang yang tidak masuk bersama Yesus akan menempati tempat yang sangat mengerikan, dan ini tidak boleh kita pandang remeh. Urusan mati mah urusan nanti aja. Urusan surga dan neraka mah urusan nanti aja, sekarang mah ngurusin perut dulu. Banyak orang berpikir demikian. Sekarang ngurusin dapur dulu, ngurusin ATM dulu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan bahaya yang mengerikan adalah orang yang tidak bersama Yesus akan menempati tempat yang sangat mengerikan. Dinyatakan selamat jika ia tetap setia sampai akhir. Itu dinyatakan selamat. Setia sampai akhir. Artinya dia selalu siap sedia akan hari kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan setia. Setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 5 gadis yang bodoh adalah gambaran orang yang tidak waspada. 5 gadis yang bodoh adalah gambaran orang yang tidak waspada, yang tergiur, yang sibuk dengan kesibukan dunia dan mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saya percepatkan waktunya sudah ini. Jadi ini hal buruk yang akan terjadi. Kalau kita tidak waspada, maka kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan masuk surga. Karena kita didapati dalam keadaan tidak setia. Karena itu kita waspada supaya kita tetap setia, supaya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Setiap kita harus yakin bahwa kita pasti selamat. Itu harus yakin bahwa kita pasti selamat. Namun ada namunnya. Kita tidak boleh hanya sekedar yakin tanpa ada dasar yang kuat. Kita boleh saja yakin kalau kita sakit, nanti kita masuk rumah sakit di cover sama BPJS. Dulu anak saya yang terakhir, si Kristi, lahir, saya pakai BPJS. Beberapa bulan sebelumnya saya pakai BPJS itu, saya aman. Tapi sebelum Kristi lahir, saya sedikit khawatir. Takutnya nanti Kristi lahir, BPJS-nya tidak aktif, saya harus keluarkan uang dari kantong, ini jadi pergumulan. Makanya saya cek 1 bulan sebelumnya, saya cek BPJS saya. Dan ternyata keraguan saya itu betul.
BPJS saya dinyatakan tidak aktif. Lah, kok bisa kata saya? Saya telepon dong. Coba Bapak langsung ke Dinsos. Saya langsung ke Dinsos, Dinas Sosial yang di Tangerang, yang ke arah Rawakucing. Pak, ini kenapa KIS saya kok tidak aktif ya? Dicek sama dia. Oh iya, maaf, Bapak terdeteksi sebagai PNS sehingga tidak boleh pakai KIS. Lah kok bisa? Lah saya nggak tahu, itu kan urusan orang pusat Pak. Saya kan hanya ngecek saja. Saya nggak tahu kenapa dia bisa deteksi Bapak sebagai PNS. Saya kan hanya ngecek saya. Terus solusinya bagaimana? Bapak bisa datang langsung ke kecamatan, tapi Bapak pengantar dari kelurahan untuk dibuatkan yang baru, tetap pakai nomor KIS yang lama. Tapi untuk diaktifkan, tapi tidak lagi dari pemerintah pusat, tapi dari pemerintah daerah. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kita tidak boleh sekedar percaya, tapi harus ada dasar yang kuat bahwa kita benar-benar percaya. Kita yakin bahwa kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus. Tapi benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Jangan hanya percaya di mulut saja. Apa buktinya? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Bagaimana ketaatan kita kepadanya? Apa bukti kepercayaan kita? Jadi sekali lagi, setiap kita harus yakin bahwa kita pasti selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita harus yakinkan diri kita sendiri, benarkah saya percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saya? Itu hal yang pertama yang harus kita waspadai, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus benar-benar dalam keadaan siap. Hal yang kedua, yaitu penyesatan. Ini yang harus kita waspadai. Penyesatan ini terjadi secara masif. Jadi tanpa kita ketahui ternyata kita sudah disesatkan. Yang pertama, penyesatan ajaran agama. Munculnya ajaran-ajaran sesat membawa seseorang menanggalkan ajaran kekristenan. Ajaran-ajaran sesat banyak berseliweran di kanan kiri kita. Di media elektronik banyak. Kadang-kadang orang mendatangi kita menyampaikan ajaran sesat. Ini yang harus kita waspadai dan kita harus pahami bahwa ini adalah ajaran sesat. Lalu penyesatan pola pikir ini yang cukup berbahaya juga. Membawa seseorang kepada pola pikir yang salah, adanya argumen seolah-olah benar di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Dikatakan begini, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Pola pikir mulai goyang. Iya juga ya, benar juga yang dikatakan. Di ayat 17 juga dikatakan, karena itu waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi harus kita berhati-hati dengan pola pikir kita. Dan yang berikutnya adalah prinsip. Ini, orang tua harus sangat berhati-hati dengan ini. Karena prinsip yang kita anut bisa dianut oleh anak-anak kita. Kalau prinsip kita salah, maka anak-anak kita akan menganut prinsip yang salah. Jadi harus berhati-hati. Prinsip kita itu harus kita sesuaikan dengan norma sosial dan secara khusus dengan kebenaran firman Allah. Itu utamanya. Lalu kita sesuaikan dengan norma sosial, dengan kewajaran. Prinsip kita itu wajar atau enggak? Merugikan orang lain atau tidak? Itu hal yang ketiga, yaitu hal yang kedua, yaitu kesesatan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali harus kita waspadai. Penyesatan harus kita waspadai, karena itu bisa membuat kita tidak bertumbuh di dalam Dia, tapi justru kita meninggalkan Dia. Dan yang terakhir, yaitu sikap hidup kita. Kita harus waspadai. Bagaimana kita hidup itu harus kita amati. Bagaimana kita hidup itu kita harus bercermin supaya hidup kita tidak bercacat. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan,
Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sikap hidup kita harus terus kita kontrol supaya tidak bercacat. Dan yang berikutnya, pikiran harus dikuasai hati yang takut akan Allah. Nah, pikiran ini, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Pikiran adalah satu-satunya yang paling berbahaya dan harus kita waspadai dalam hidup ini. Kenapa pikiran? Orang dapat disesatkan oleh karena pikirannya yang salah, benar nggak? Kalau pikirannya benar, pikirannya lempeng, dia tidak disesatkan. Tapi karena ada yang menyampaikan logika dan seterusnya, kemudian pikirannya, pola pikirnya berubah sehingga dia disesatkan. Orang dapat melakukan kejahatan juga karena pikiran yang tidak benar. Harus diwaspadai pikiran kita. Meskipun ada godaan mata, godaan telinga, kalau pikiran kita dikendalikan oleh hati yang takut akan Tuhan, maka kita tidak akan tergoda. Semuanya aman-aman saja. Pergi ke mall, lihat meja, kursinya kosong, tidak ada berpenghuni, lalu ada handphone Apple tanpa tuan di situ. Kok sepi mall ini? Kayaknya pelayannya juga lagi sibuk. Lihat pojok atas kiri, pojok atas bawah, pojok atas kanan, sepertinya tidak ada CCTV. Tetapi kalau hati kita itu dikuasai oleh hati yang takut akan Tuhan, kita ambil, tapi serahkan ke resepsionis. Tadi ada HP tertinggal di meja itu, nanti kalau ada yang cari, ini HP-nya, kan gitu. Bukan kita ambil lalu masukkan ke kantong bawa pulang, bukan. Itu kalau hati yang takut akan Tuhan. Jadi walaupun pikiran terganggu, tapi kalau hati yang takut akan Tuhan itu dapat kita kendalikan, aman. Walaupun telinga kita mendengar suara-suara yang sumbang, yang bisa membuat kita naik darah, yang membuat kita bisa marah besar, tapi kalau hati kita dikendalikan oleh Kristus, maka ya sudahlah, nanti diselesaikan dengan baik-baik. Kan seperti itu. Jadi hati-hati dengan pikiran. Bagaimana sikap kita agar selalu waspada? Tingkat waspada kita harus lebih tinggi daripada waspada banjir, harus lebih tinggi. Sebab tingkat bahayanya jauh lebih besar. Kalau banjir, elektronik rusak, masih ada toko elektronik. Toko elektronik masih buka. Masih ada Pak Agus. Mana Pak Agus Telasno? Nah, aman tuh. Ya kan? Kalau elektronik rusak masih ada Pak Agus, tenang. Harganya harga cincai Pak Yago, Pak Agus ya. Karena sama-sama jemaat 2 kali lipat. Harga bersahabat. Tetapi ini tingkat waspada kita harus lebih tinggi karena resikonya jauh lebih besar. Yaitu tentang kematian kekal, hidup yang kekal. Kewaspadaan yang harus kita lakukan adalah dengan selalu terhubung dengan Tuhan. Baik melalui doa dan juga perenungan firman Tuhan. Ini kewaspadaan yang baik yang harus kita lakukan. Yaitu harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dan ini yang sangat penting. Jangan melihat nikmatnya dunia yang hanya sementara. Jangan melihat nikmatnya dunia yang hanya sementara. Tapi pandanglah keindahan surga yang kekal yang akan kita nikmati. Dan sampai pada
kesimpulan. Pemain musik boleh naik. Kebinasaan kekal adalah resiko dari setiap resiko di dunia ini yang sifatnya kekal. Sebab itu jangan sampai kita mengalaminya. Ini kebinasaan kekal. Ini resiko yang paling berbahaya dalam hidup ini. Yang kedua, agar kita tidak mengalami kebinasaan kekal, maka kita harus selalu waspada dengan kewaspadaan tingkat tinggi, yakni jangan sampai lengah. Kita harus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kali. Dan berikutnya kita harus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi karena penyesatan terjadi begitu masif yang tanpa kita sadari kita bisa saja tersesat. Singer juga boleh naik. Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan fokus pada nikmatnya dunia yang hanya sementara. Tapi fokuslah pada kerajaan Allah yang kekal, yang dijanjikan bagi kita. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mintalah kepada Tuhan agar engkau selalu terhubung dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Dan inilah kewaspadaan yang harus kita miliki, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali kita didapati dalam keadaan siap siaga. Sehingga ketika penyesatan yang masif itu datang kepada kita, kita dapat mendeteksinya dan kita dapat melawan, menolaknya. Dan kita juga dapat waspada dengan sikap hidup kita, selalu mengintrospeksi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Dia, memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Oh Yesus, terima kasih. Mintalah kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu waspada ya Tuhan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi kami mau ketika Tuhan datang kami didapati dalam keadaan setia kepada Tuhan.
Kami mau selalu terhubung dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, terus menerus merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga penyesatan-penyesatan yang datang dapat kami tolak, dapat kami lawan ya Tuhan. Dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami nikmati. Biarlah Engkau meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada